Kita semua tahu lah, dari sekian banyak genre horor yang ada di dunia ini, kalau di dalam Indonesia, horor supranatural tuh udah kayak ultimate lah ya. Nggak ada subgenre horor manapun yang bisa menandingi supranatural di Indonesia. Apalagi yang mengandung okkultisme, mistisisme, perdukunan. Udah pasti ya kalau buat netizen Indonesia ya. Misalnya hari ini cek di Tix ID gitu ya. Wih, hari ini Indonesia keluarin film horor dukun-dukunan terbaru nih. Langsung kita tonton guys, gitu kan. Pasti masyarakat Indonesia seperti itu. Perbendaharaan setan-setan kita juga lengkap gitu. Lu mau dari setan yang istilahnya kan sekarang baju tuh kekurangan bahan ya. Kalau setan Indonesia bukan kekurangan bahan lagi bos, tapi apa? Kekurangan organ. Kurangan organ, bolong gitu. Lu mau dari setan yang bolong kek, lu mau dari setan yang kepala doang terbang-terbang, lu mau dari setan yang tetenya kelebihan, lu mau dari setan yang jalan nggak normal lompat-lompat. Ya semuanya lu bisa temuin lah ya dalam negeri tercinta kita ini. Tapi kalau misalnya kita bedah lebih lanjut, ada nggak sih sebenarnya horor-horor tipe lain yang cukup mendominasi, yang cukup menarik perhatian para netizen Indonesia gitu ya? Ya tentunya ada, terutama misalnya kayak di tahun 2009 ada keluar film Rumah Dara yang kalian harus sudah pernah denger ya, film yang satu ini, film slasher. Jarang-jarang Indonesia, apalagi di saat itu Indonesia nggak pernah ada film slasher bos. Tiba-tiba muncul dan wah itu bagus banget, secara eksekusi bagus, keren banget gitu ya. Tapi kalau kita inget lagi di tahun 2009, misalnya Rumah Dara itu di akhir tahun kalau nggak salah keluarnya, di awal tahunnya ada satu film horor juga yang beda juga, yang cukup merombak industri perfilman horor di Indonesia dengan genre psikologisnya. Jadi horor psikologis yang orang Indonesia mana ada yang tertarik horor psikologis bos. Tapi film yang satu ini berhasil membuktikan kalau misalnya horor psikologis dengan eksekusi yang bagus bisa menjadi film yang old but gold. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Old But Gold Ngelantur, kita selalu membahas film-film yang old, yang jadul, tapi gold ya, artinya bagus banget, berkelas gitu. Kalau bisa cek playlist yang udah gue buat nih ya, tuh ya playlistnya keren semua bos. Lu mau film kontroversial mengenai Yesus Kristus yang sangat sesat, udah gue bahas gitu ya. Lu mau film Stanley Kubrick, udah gue bahas. Film Akira Kurosawa, udah gue bahas. Dan kali ini beda ya. Biasanya Old But Gold, gue selalu bilang coba rekomendasiin Old But Gold di bawah 1990. Tapi kali ini kita bakal bahas film dari tahun 2009. Kenapa? Bang, lu bakal bahas 2009. Padahal ini kan gak old sebenarnya, meskipun gold gitu. Tapi kali ini kita akan membahas film Indonesia Tanah Airku. Ya dimana kalau kita komparasi ya Hollywood sama Indonesia ya, kita ketinggalan berpuluh-puluh tahun dibandingkan Hollywood. Makanya kalau kita komparasi di tahun 2009 ya menurut gue udah kayak setara aja tahun 1940-nya Hollywood kali. Ya lu bayangin kita masih zaman Panglima Jenderal Sudirman dibawa tandu ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan perang gerilya ya. Amerika udah bikin film berwarna ya bos. Wizard of Oz udah gue buatin juga nih segmen Old But Goldnya. Di saat Amerika udah berhasil bikin manusia percaya sama superhero bisa terbang, Superman 1978, kita di tahun 2022 buatnya film siap men. Enggak lah, itu bercanda ya, Asia Man ya, komedi lah ya. Jangan dikomparasi sama Superman, beda. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kalian coba silahkan join grup Telegram. Gua taruh linknya di description box. Itu grup Ngelantur Corps. Kalian bisa gabung dengan seribuan Ngelantur Corps lainnya, udah ada di situ. Kalian bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series bareng gua sama Ngelantur Corps yang lain. Feel free aja tuh join, nggak usah ribet. Dan kali ini kita langsung masuk ke pembahasan utama film Pintu Terlarang. Oke, film yang satu ini diadaptasi sebenarnya dari sebuah novel karya Sekar Ayu Asmara. Dan kalian tau lah, nggak usah gue jelasin lagi sutradaranya siapa, the one and only yang baru ngedirect Siksa Kubur kemarin. Mungkin kita bakal komparasi Pintu Terlarang sama Siksa Kubur atau film Joko Anwar lainnya, kita bakal bikin di segmen nyari. Mau nggak? Kalian tulis di kolom komentar kalau mau gue buatin top 5-nya film Bang Joko Anwar. Tapi ya Pintu Terlarang itu kan selalu identik dengan plot twist. Kalau kita ngomongin Pintu Terlarang, udah pasti tuh netizen Indo tuh pasti ngomong ini plot twist, gila, ini plot twistnya keren banget. Memang plot twistnya
cukup ikonik karena di tahun tersebut 2009 Indonesia nggak pernah bikin plot twist kayak beginian. Meskipun kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita research lagi film-film Hollywood udah banyak banget bos yang plot twistnya kayak gini sebenarnya. Nanti gue bakal jelasin mengenai plot twistnya di bagian akhir pembahasan ini. Cuma ya gue pengen ngajak kita untuk berpikir lagi kalau misalnya film yang satu ini lebih dari sekedar plot twist doang. Bahkan plot twistnya itu buat gue bukan nge-upgrade filmnya. Mungkin orang-orang bilang, oh ini gara-gara plot twist jadi keren. Enggak. Justru plot twistnya itu adalah obat buat nge-healing plot cerita yang sebenarnya agak berantakan ya dari Bang Joko Anwar. Lagi-lagi, meskipun ini segmen Old But Gold, tapi karena ini film Indonesia, jadi masih banyak banget kelemahan yang bisa kita temuin. Oh iya, gue lupa kasih tahu, kalau kalian pengen nonton Pintu Terlarang, biasanya kalau Old But Gold susah dicari kan, tapi ini kali ini gampang karena ada di Netflix. Ya, tinggal ditonton aja. Oke, ya mungkin gue bakal mulai bahas dari sebenarnya apa yang paling menarik dari film ini. Pertama, intro, title sequence. Ini yang gak pernah dibahas, yang dibahas plot twist doang. Menurut gue, dibanding lu mau ngebahas plot twist ya, lebih menarik sebenarnya title sequence ya, karena title sequence-nya untuk Indonesia jauh lebih revolusioner, maksudnya kayak ikonik. Bahkan gue nggak pernah lihat lagi ada film Indonesia yang pakai title sequence animasi 2 dimensi kayak gini, apalagi ini genrenya horor. Lu bayangin, genre horor pakai animasi 2 dimensi dengan lagu-lagu yang ala-ala kayak Mission Impossible dengan flute ya, yang tem 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 tem. Dengan animasi 2 dimensi, kas-kasnya ya bisa dibilang kayak Alfred Hitchcock. Film-filmnya kan title sequence-nya banyak yang modelan kayak gini, kayak misalnya The Lady Vanishes ya kan, atau misalnya Anatomy of a Murderer. Dan itu dipakai sama Bang Joko Anwar. Gue yakin terinspirasi dari film-filmnya Alfred Hitchcock gitu ya. Unik banget, dapat kesan misterinya. Bahkan ada patung-patung wanita hamil yang ini udah memberikan kita petunjuk mengenai jalan cerita ke depannya yang bakal kita lihat nanti gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke ceritanya. Karena selain intronya yang keren, ketika kita masuk di build up ceritanya, suspense-nya itu yang membuat gue cukup takut ya nonton film Pintu Terlarang ini. Film ini menceritakan seseorang bernama Gambir. Bukan Gambir yang itu. Nah, Gambir ini diperankan sama Fachri Albar yang udah sering juga main di filmnya Bang Joko Anwar. Dia itu hidupnya tuh enak banget cuy. Lu lihat dari opening, di awal cerita, dia punya seorang ibu yang sayang sama dia, perhatian sama dia. Dia punya sahabat-sahabat yang benar-benar ngedukung, support banget sama dia gitu. Dia juga punya istri yang diperankan sama Marsha Timothy yang di saat itu wow ya, namanya Talida istrinya, yang sayang juga sama dia gitu. Istrinya cantik banget, hidupnya kaya raya, dia seorang seniman, pematung sukses, karya seninya, estetikanya tinggi. Dan uniknya film yang satu ini agak abstrak penceritaannya, dimana ada 2 jalur cerita yang berbeda, ke arah yang berbeda objektifnya. Di jalur pertama kita bakal expose karakter Gambir yang awalnya happy, ternyata dibalik itu kehidupan dia cukup depresi, cukup stres karena dia diatur-atur sama istrinya terus. Mulai dari scene-scene disturbing, kayak ketika misalnya istrinya itu ternyata dulu pernah hamil di luar nikah sama dia, dan ketika mereka harus menggugurkan anaknya mereka, anaknya itu diminta sama si Talida istrinya buat dimasukkan ke dalam patung wanita hamil buatannya si Gambir. Makanya patung-patung karyanya si Gambir ini bisa sukses banget ketika dia pameran, karena ya orang-orang yang ada di galeri tersebut melihat patung-patung Gambir kok terasa hidup. Ternyata hidupnya karena memang ada janin yang dulunya hidup dan dimatikan di dalam patungnya itu. Dan itu mengerikan, dan gue gak pernah dengerin plot cerita semacam ini sebelumnya. Bahkan kita dikasih lihat scene ketika si Gambir itu terpaksa harus motong pelutnya terus dimasukin janinnya. Itu disturbing banget, mengerikan sekali. Dan lagi-lagi kita ngomongin filmnya Joko Anwar yang sinematografi selalu autentik, selalu unik, dan terasa mahal. Mau dari scene tempat aborsi. Lo kalau inget dia ketemu sama satu bapak-bapak yang diperankan sama Pak Arswendi Bening. Lu lihat teknik cara si Bang Joko Anwar itu mengcapture image-nya itu. Dia pakai close up bener-bener flat. Lo kalau komparasi antara kedua close up ini ketika mereka berdialog hadap-hadapan gitu ya, antara Pak Arswendi Bening sama Fachri Albar gitu ya. Close up yang dilakukan ke Pak Arswendi Bening itu bener-bener close up yang lebih deket. Dan itu mengerikan sekali. Gue serasa inget langsung scene The Silence of the Lambs ya. Itu film Anthony Hopkins ketika di penjara. Itu kan di close up tuh ya. Dan itu gue langsung kayak track back ke film itu gitu. Pak Arswendi Bening dengan nadanya yang misterius, cara ngomongnya pelan. Dan ketika kita di close up ke si Gambir agak lebih dikasih loose gitu. Freeze face dalam frame itu terasa lebih luas gitu, dibandingkan Pak Arswendi Bening yang lebih close up, lebih dekat lagi. Intensnya lebih dapet. Dia tidak malu, tapi dia memang tidak ingin punya anak dari kau. Atau misalnya dari segi productionnya, di rumahnya Gambir nih keren banget karena dia memang pemahat patung, seniman. Ya rumah-rumah itu tembok-temboknya lu bisa perhatiin ada patung yang benar-benar tertanam di dalam temboknya lah. Ditambah lagi lightingnya low key, gelap.
Ih, serem banget men. Lu kalau misalnya datang ke tempat syutingnya, gue yakin juga udah ketakutan sendiri, Pak. Lu bisa kencing di celana sendiri kalau lihat production kayak begitu. Dan scoring musiknya juga luar biasa loh. Ini salah satu scoring musik yang paling mencekam dari semua film horor yang pernah gue lihat gitu. Elegan, nggak kayak yang nggak yang kayak gitu, tapi soft, creepy, pelan. Nah, itu tadi adalah jalur cerita plot yang pertama. Tapi ada plot kedua yang seakan-akan bertabrakan dan gak nyambung sama plot pertama yang tadi. Kita diceritakan mengenai seorang anak yang minta tolong sama si Gambir secara misterius dengan pesan-pesan tolong saya. Itu berkali-kali dimunculin dari luar jendela, di tembok lah, dari karpet di depan rumah, dari kertas yang diterima. Dan singkat cerita akhirnya si Gambir ini kan tahu kalau misalnya anak yang minta tolong dia itu kayaknya ada berhubungan dengan satu organisasi namanya Hirosase. Jadi ada satu gedung dengan tulisan Hirosase di depannya. Dan ternyata Dandung, temennya dia, sahabatnya dia yang diperankan sama Mas Aryo Bayu, keluar dari gedung itu. Artinya si Dandung ini adalah salah satu anggota dari Hirosase. Dan akhirnya si Gambir ini minta Dandung temennya buat masukin dia ke organisasi tersebut. Dan akhirnya ketika dia masuk, ya inilah yang cukup bikin kita merinding lah nonton film ini. Ini adalah salah satu part yang paling sakit, dan gue yakin film kayak beginian udah gak bakal bisa lagi tayang di Indonesia saat ini dengan kondisi kita yang lebih sensitif yang mengenai hal-hal tersebut, mengenai pelecehan, mengenai penyiksaan yang terjadi ketika si Gambir masuk kamar. Ada satu TV, ada menu TV-nya, nama-nama orang di situ, terus dia pencet nomor TV-nya. Oh, berbagai macam penyiksaan, pelecehan bisa dilihat. Ada cewek yang lagi nyicir di rambut, terus tiba-tiba ada bapak-bapak muncul dari samping, grepe-grepe. Itu ngeri banget. Itu gue bener-bener takut men malam-malam nonton kayak begituan gitu. Terus kayak tiba-tiba ada satu ibu-ibu duduk di kursi pojokan rumah, jahit tangannya sendiri. Itu kan kayak what the hell, kok ada film kayak beginian men. Dan ternyata semua hal yang bisa dilihat dari TV itu bener-bener live, disiarkan secara langsung dari CCTV yang ada ilegal bener-bener di setiap rumah orang-orang itu. Dan yang salah satu scene yang bener-bener paling cukup bikin gue merinding juga adalah ketika si Gambir udah gak tahan melihat berbagai macam tayangan yang aneh itu. Terus dia balik badan, kita lihat dari shot dia di belakang TV-nya masih terlihat. Terus tiba-tiba muncul satu anak dari TV. Itu bener-bener kayak setan yang muncul dari belakang. Tapi ini bukan setan, tapi ini cuma manusia biasa dalam TV. Dan itu mengerikan sekali. Tolong saya. Dan akhirnya kita tahu kalau misalnya anak ini minta tolong sama Gambir karena dia disiksa sama kedua orang tuanya. Dan jujur pas nonton penyiksaan itu gue agak nggak tahan sih ngelihatnya. Dari suara teriakan ibunya, "Kamu anak nakal!" Teriakan itu yang membuat gue merinding. Jadi kalau kita ngomongin visual, sebenarnya visual itu menurut gue cuma beberapa persen. Sedangkan persenan lainnya adalah audio yang sebenarnya kita nggak terlalu pikirin. Padahal itu yang paling penting, audio yang buat kita takut. Gitu. Lu bayangin dari suara Putri Soekardi ya, pemeran dari ibunya si bocil itu, yang bener-bener sampai nyiksa anaknya dengan suara yang melengking. Itu ngeri banget. Gue ingat ada satu scene ketika Gambir lagi nonton, tiba-tiba anaknya itu kok kayaknya udah happy sama keluarganya, kayaknya udah baikan gitu. "Hari Minggu yuk, bangun yuk." Ibunya bilang gitu kan. Jadi kayak kok suasananya udah berubah nih, udah gak mencekam kayak sebelumnya, udah gak disiksa-siksa lagi. Tapi ketika pas dibuka selimutnya, terus anaknya ngompol, "Kamu ya, jangan bilang jangan ngompol." Dan teriak-teriak lagi. Berapa kali sih, ha? Berapa kali aku bilang jangan ngompol lagi? Berapa kali aku bilang? Sini kamu, ha? Sini. Bahkan sampai bapaknya datang, dihancurin kasur pakai kapak. Itu anaknya bener-bener di pojokan, kekerasan dalam rumah tangga yang damn. Wah, pernah lihat lagi film-film kayak beginian di zaman sekarang, men. Dan ending dari plot kedua ini adalah si anak itu ngambil pisau, dilihat sama Gambir, jangan. Dan anaknya itu ngebunuh, ngegorok leher kedua orang tuanya, bahkan dia sendiri. Cerita selesai di situ untuk di plot kedua. Sedangkan di plot pertama ceritanya itu selesai di mana si Gambir ini melakukan revenge terhadap keluarganya, istrinya, sahabat-sahabatnya yang ternyata dia dimanipulasi selama ini. Ibunya ternyata brengsek, suruh istrinya selingkuh, dan istrinya kayak begitu. Sahabat-sahabatnya juga mengkhianati dia. Makanya dia nge-set up satu pertemuan di malam Natal, dan ya kita tahu sendiri dibunuhin semua sama si Gambir dengan adegan penuh darah. Yang mungkin buat kalian, yang kalian ngerasa ini yang keren nih, darahnya ini loh yang bikin pintu terlarang ini ngeri gitu. Kalau buat gue justru ya itu yang part yang biasa, justru itu yang simple, itu part yang easy way tuh bikin penonton takut gitu kan. Ya udah cuman darah gerek, ya udah kita paling ngilu dikit gitu kan kalau gua. Dan lu salah gitu kalau lu nonton film Bang Joko Anwar dan lu ngeharapin gore-gore semacam ini. Kalau lu pengen gore yang lebih gila lagi, mending lu nonton Mas Kimo punya film. Jangan nonton film Bang Joko Anwar gitu. Tapi tetap aja gua harus apresiasi Fachri Albar di scene itu, di scene ikonik dia bunuhin sahabat-sahabat istri dan mamanya itu, karena aktingnya bener-bener luas. Dia seorang yang selama ini dikebulin, ditolol-tololin, dan dia ngerasa kayak
siapa sekarang bosnya? Mampus lu semua sekarang gitu. Dengan teknik cara dia ngomong ke satu-satu tiap orang, itu actingnya menurut gue natural sekali dan menandakan dia seorang yang sakit, psikopat. Ini jiwa psikopat yang terkubur di dalam hatinya selama ini, dan kita baru lihat gitu ya dengan cara dia ngomong sama mamanya. Tapi sebagian dari orang tua bisa dimaafkan karena mereka kasih sayang, kasih cinta, Bu. Anak itu cuma lahir karena konsekuensi hubungan antara orang tuanya. Itu kan kalau kita pikir-pikir lagi ya, dialog itu kita langsung track back ke momen dimana dia ngomong sama bapak-bapak misterius yang diperankan sama Arswendi Bening tadi, dimana bapaknya itu udah berkali-kali bolak-balik buat nge-aborsi janin karena dia udah berkali-kali buat anak dan dia nggak mau punya anak karena menurut dia anak itu dilahirkan ke dunia cuma dapat masalah doang, dan kata-kata itu dipakai lagi untuk ke ibunya karena dia ngerasa ya ibunya selama ini ya nggak memberikan kasih sayang kepada dia, kepada anaknya. Anak-anak itu juga tidak ingin dilahirkan. Dunia ini tidak menawarkan apa-apa kecuali masalah. Sampai ketika semuanya udah mati, dengan shot di rumah makan ditarik mundur sama Bang Joko Anwar, itu keren. Akhirnya dia realize, oh ada satu jembatan di antara kedua plot ini mengenai sebuah pintu, dan ini memang judul dari film ini, yaitu Pintu Terlarang. Jadi ada satu scene di mana si Gambir ini menemukan sebuah pintu misterius. Dia baru discover, oh ada loh ternyata pintu di rumahnya dia. Tapi si Talida istrinya itu nggak bolehin dia buka pintu ini. Nah tapi karena semuanya di akhir itu udah pada mati, bahkan istri udah mati, ya dia langsung buru-buru buka gitu pintunya. Dan inilah moment of truth, dan inilah plot twistnya, di mana ketika dia buka pintunya, justru yang dia lihat adalah ruangan bocah yang dia lihat di TV di Herosase gitu. Bocil yang udah ngebunuh orang tuanya, dan orang tuanya udah mati, masih ada jasad orang tuanya. Dan secara suspense pun ini adalah momen klimaks, dimana ketakutan menurut gue paling maksimal adalah momen terakhirnya. Kalau lo ingat scene ketika Gambir pengen lihat muka ibu anaknya itu gue pas dia mau ngebuka mukanya itu, gue takut karena apa yang ada di balik muka ini. Gue udah bayangin, gue udah kayak belatung atau apa ala-ala Indonesia, tahu kan, yang kayak jijik gitu, yang ngeri, yang bisa bikin disturbing. Ternyata enggak, ternyata pas dibuka cuman manusia biasa, tapi make upnya cukup ngeri, dan itu adalah ibunya Gambir. Dalam artian, bocah yang selama ini dia cari minta tolong saya, ya itu dia sendiri. Abis itu kita dikasih close up dari rule of third Gambir di sini. Di baliknya tiba-tiba muncul anak yang bangun lagi, ngeng. Kamu gagal lagi, Gambir. Dan habis itu transisi yang cukup smooth, dimana ketika kita udah tahu ternyata selama ini bocil itu adalah Gambir, si Gambir yang udah dewasa ini berubah lagi jadi kecil lagi, jadi si bocil itu, dan ibunya itu seakan hidup lagi, terus meraih si Gambir yang ada di bawah kasur itu. Gambir, kamu anak setan ya. Slow, ngomongnya pelan, Putri Sukandi. Di close up mukanya, make upnya gue harus acungi jempol. Make up artisnya keren banget, ngeri. Cuman make up biasa tapi serem, dengan tangan yang ini nggak kayak wah nggak brutal gitu, cuman pelan, slow motion gitu, tapi itu ngeri. Abis itu si Gambir teriak, langsung transisi. Ternyata si Gambir adalah pasien rumah sakit jiwa. Plot twist yang sudah berkali-kali kita tahu ya. Udah sering banget kita lihat plot twist kayak gini. Nah, sampailah kita ke akhir pembahasan, yaitu mengenai plot twistnya yang selalu diomongin sama orang. Kalau ngomongin Pintu Terlarang selalu ngomongin plot twist yang katanya orang gila gitu. Buat gua plot twistnya itu ya biasa, karena gue udah berkali-kali nonton film-film sebelumnya. Misalnya kayak di tahun 1999 pun ada kayak Fight Club yang sama juga gitu kan, ngomongin oh ternyata dia selama ini halu, ternyata orang si Tyler Durden itu ternyata yang dia kira sahabatnya dia, ya itu dia sendiri gitu misalnya. Tapi balik lagi di sini gue pengen ngomong, justru plot twist ini menurut gue terkesan agak lazy writing. Karena ketika kita lihat dari build up sepanjang film ini, kok terasa ceritanya absurd, nggak make sense. Antara cerita yang satu ke cerita yang kedua tuh kayak nggak enak ya, alurnya banyak yang aneh. Bahkan dialognya, ini yang juga salah satu permasalahan gue dari film ini, yaitu dialog. Pertama, ngomongin voice, ngomongin suara itu gue nggak mau komplain, karena ini tahun 2009 dimana Indonesia secara sound nggak sebagus itu jauh banget kalau misalnya kita harus compare sama film-film luar gitu ya. Tapi memang dialognya pun aneh. Kayak misalnya ada orang Cina di awal-awal opening scene mau ngebeli patung buatannya Gambir, cara ngomongnya tuh kayak dengan ala-ala orang Cina gitu, tapi kayak nggak real aja, nggak realistis. Dialognya tuh kayak terkesan masih dibuat-buat. Bir, lu kalau ketemu perempuan kayak Talida lagi, lu bilang sama gua ya, gua bakal sayang sama lu kayak gua sayang rumah 30M gua. Jadi ketika kita tahu ada plot twist yang cukup ikonik di akhir, ya dialog-dialog, plot cerita, penulisan yang agak absurd di awal jadi terlihat make sense gara-gara plot twistnya.
Dimana ya itu semua cuman di otaknya si Gambir kok. Ya Gambir yang asli adalah pasien rumah sakit jiwa yang teriak-teriak, yang karena dia suka dikasih majalah sama seseorang bernama Pusparanti ya, jurnalis yang sering kasih dia buku. Makanya dari buku-buku tersebut dia bisa berimajinasi mungkin jadi seorang pemahut patung. Dan dia baru engah kalau dia cuman bocil yang ngebunuh orang tuanya dan dia dimasukin ke rumah sakit jiwa. Itu semua jadi make sense karena plot twist-nya gitu. Meskipun sebenarnya buat gue ini tetap plot twist yang bagus ya. Dalam artian plot twist yang gak patah-patah banget. Kan ada plot twist yang sampah banget, kayak terlalu patah gitu. Kayak ceritanya di sini kayak begini, terlalu mainin cerita, tiba-tiba lu kasih plot twist yang kayak seolah-olah sok-sokan gitu, bikin kaget. Tapi nggak kaget, kenapa? Karena nggak nyambung sama bagian pertamanya. Itu kalau plot twist sampah. Tapi di sini gue ngerasa masih smooth karena ada sebenarnya clue-clue di dalam plot cerita yang pertama sama kedua tadi di awal-awal, dimana sebenarnya ini bukan cerita yang sebenarnya loh, ini cuma halusinasi loh. Itu clue-nya banyak. Dari satu scene misalnya ada seorang jurnalis yang lagi gambar bocil, itu kan si Pusparanti dari shot di belakang. Meskipun misterius itu dari belakang kan, kita nggak bisa lihat mukanya. Ya, muka istrinya Talida kan. Jadi Talida itu adalah Pusparanti. Jadi Pusparanti karena udah sering kasih majalah, dia dikasih bagian dalam cerita imajinasi halusinasinya si Gambir dalam rumah sakit jiwa, dimana si jurnalis itu dijadiin istrinya dia, dan orang-orang sebagai penjaga-penjaga sel di rumah sakit jiwa dijadiin sahabat-sahabatnya lah, siapalah semuanya dalam cerita yang kita tonton dari awal. Bahkan ketika di credit scene kalau nggak salah, di endingnya ketika jurnalis itu keluar, kita lihat gedung rumah sakit jiwa itu namanya Herosase. Jadi Herosase itu bukan organisasi yang suka nonton aneh-aneh gitu, disturbing gitu. Ternyata itu rumah sakit jiwa, dan itu semua bagian dari halusinasinya Gambir. Ya mungkin kalau buat kalian anak generasi zaman sekarang, kalian langsung track back ke film Joker tahun 2019. Mirip kan? Apalagi scene-nya juga sama, di akhirnya tuh di rumah sakit jiwa momen reveal-nya itu. Tapi Joker itu jauh lebih smooth. Jauh lebih smooth, lebih enak, plot twist-nya jauh lebih mengagetkan, lebih mencengangkan. Kenapa? Karena bahkan sampai kita tahu momen akhirnya aja, kita aja masih bisa diskusiin sampai sekarang mana momen yang beneran, mana momen yang hasil halusinasinya doang. Itu kan masih menjadi perdebatan. Apakah sepanjang film itu halusinasi doang, atau cuma di bagian ini, atau di bagian ini? Itu kan masih perdebatan, dan itu artinya plotnya smooth gitu. Kita gak bisa identifikasi, ini terlalu realistis. Jadi kayak kita gak tahu yang mana yang bener, mana yang salah. Dan itu dijadikan pembelajaran bagi Bang Joko Anwar untuk film Siksa Kubur. Dipakailah formula yang sama kayak Joker, dimana penceritaannya udah lebih mateng lah gitu, plot twistnya lebih mateng gitu. Meskipun masih beberapa kelemahannya masih ada. Lagi-lagi film yang bagus buat gue adalah film yang gak bergantung cuman gara-gara satu hal, apalagi ngomongin plot twist doang gitu. Gara-gara satu aspek doang, plot twist doang, kita langsung bilang keren, padahal ceritanya kita gak ingat sama sekali, kan itu gak bener gitu. Kita harus lihat build up-nya. Dan memang film Pintu Terlarang sepanjang build up-nya tuh keren banget, dari productionnya, sinematografinya, cara si Gambir ngejar anak. Kalau lu inget di satu ruangan itu dia muter-muter gitu, itu kan shotnya 360 gitu, diputer gitu kan. Terus si Fahri Albar kayak actingnya gini-gini muter. Itu keren gitu. Jadi kayak setannya dari mana nih? Ini ngerinya dari mana nih? Kita nggak tahu. Itu sinematografi untuk meningkatkan suspense gitu. Dan scoringnya juga selalu pas setiap scene-nya. Dan secara psikologis pun kita memang dibuat takut lewat psikologis, bukan hanya sekedar visual jump scare murahan atau setan-setanan. Lewat psikologis, lewat pendekatan kamera, lewat actingnya. Ini yang luar biasa dari film Pintu Terlarang. Makanya gue bisa kasih final score 7,9/10, alias sebenarnya harusnya mediocre karena 7-8 mediocre, tapi karena ini ya kalau kita buletin ke 8 ya sebenarnya ini cakep kategorinya. Untuk overall ya, ini kita ngomongin semua film dari mancanegara itu. Tapi kalau kita ngomongin film Indonesia doang, bisa aja gua kasih 9. Kalau ngomongin Indonesia doang ya, bisa aja 9, 8-an, 9 bisa kalau ngomongin Indonesia doang. Tapi ya lagi-lagi gue udah bilang, Indonesia tertinggal berpuluh-puluh tahun dibandingkan film luar. Tapi ini salah satu breakthrough Pintu Terlarang bareng Rumah Darah di tahun tersebut 2009, luar biasa. Kita harus acungi jempol buat Bang Joko Anwar. Mungkin lain kali kita bikinin top 5 film Joko Anwar terbaik menurut Ngelantur. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film Pintu Terlarang, kalian tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat, kita adu argumentasi, ada dialektik yang terjadi. Jangan lupa join membership community buat dapetin banyak banget benefit dari Ngelantur, video khusus, live khusus, dan stiker-stiker yang gue desain secara pribadi. Bahkan bisa berkesempatan dapat buku gratis yang gue buat sendiri. Bisa kalian dapetin. Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.